yang mengatakan hutang luar negeri Indonesia aman itu adalah misleading karena dia hanya membandingkan utang dibandingkan dengan PDB total pengeluaran dalam 1 tahun. Tapi kita harus ingat hutang itu harusnya kita bandingkan dengan ekspor kita karena dengan ekspor kita itulah kita membayar hutang. Data hutang-hutang nih negara-negara di dunia ya, ada 120 negara di mana China ya sebagai nomor 1 terbesar, tapi yang cukup mengejutkan Indonesia menjadi satu negara di ASEAN dengan hutang terbesar nih. Tadi disampaikan data ternyata hampir 6.000 triliun hutang Indonesia. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Nah ini apa sih ancamannya, seperti apa sih dampak dari hutang luar negeri kita yang sangat besar ini? Gimana Bang Wato? Iya, saya kira data terakhir nih kan data IMF melaporkan ada 60 negara yang terancam bangkrut karena masalah hutang. Dan statementnya Ibu Sri Mulyani mengatakan Indonesia aman. Kenapa? Karena digunakan adalah rasio hutang per GDP. Bahwa rasio hutang per GDP kita masih di bawah 40%. Itu dianggap aman gitu. Negara lain ada yang sampai 100 di luar lebih dari 100% GDP-nya. Ya. Nah, saya kira pernyataan ini misleading kalau mengatakan utang Indonesia aman dengan menggunakan rasio utang per PDB atau per GDP. Kenapa? Karena per GDP ini adalah total pendapatan masyarakat dalam 1 tahun, seluruh masyarakat 1 tahun. Nah, pendapatan ini kan tidak digunakan untuk bayar hutang. Pendapatan ini kan digunakan juga untuk konsumsi dan sebagainya gitu. Maka sebenarnya kalau dilihat ya, yang paling aman menghitung hutang itu aman atau tidak, itu harus dibagi atau dibandingkan dengan total penerimaan pajak dengan tax ratio. Nah, kita tahu tax ratio kita itu turun terus. Ya, di zamannya Orde Baru kita mencapai double digit ya, sekitar 12-13% per GDP. Jadi pendapatan pajak kita dibandingkan dengan PDB itu sekitar 11-20%. Nah, sekarang itu kita turun terus. Sekarang itu di level 7-8%. Artinya penerimaan pajak kita itu terus turun, ya. Sementara hutang kita terus naik. Nah, kalau lebih mau fair lagi, itu dibandingkan hutang dibandingkan dengan ekspor kita. Loh, kenapa dengan ekspor? Karena US dollar itu, karena hutang ini kan dalam US dollar ya, itu bisa kita bayar kalau kita punya banyak ekspor. Kita lihat rasio hutang per pendapatan ekspor kita misalkan. Wah, itu terus turun. Kita ini kalau dilihat dari rasio itu, kita ini harusnya khawatir. Memang Ibu Sri Mulyani ini pintar ya. Makanya kan ada mengatakan ada 3 kebohongan. Ya kan? Kebohongan kecil, ya kan? Kebohongan besar, dan satu lagi statistik. Jadi statistik itu dianggap kebohongan tingkat ketiga dan itu kebohongan yang paling besar gitu. Nah, dalam angka statistik ini para ekonom ini mengetahui gitu loh bagaimana misleadingnya statistik ini. Ya, ketika ingin mengatakan hutang luar negeri Indonesia aman, maka yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani itulah yang benar. Dia membandingkan hutang dengan PDB. Ya, hutang dengan PDB kita memang di bawah 40%, Malaysia di atas 100%, dan negara-negara yang terancam akan bangkrut itu rasionya di atas 100% dari PDB-nya. Tetapi itu bukan berarti negara yang di bawah 100% tidak rentan, tidak punya ancaman bangkrut. Menurut saya tidak. Indonesia itu malah punya ancaman bangkrut yang tinggi kalau kita melihat rasio utang dibandingkan dengan penerimaan ekspor itu terus turun. Ya. Nah, kalau ekspor kita turun, kita berarti artinya nggak punya banyak US dollar. Kalau kita nggak punya banyak US dollar, ketika utang jatuh tempo, kita nggak punya uang. Nah, kalau kita nggak punya uang, akhirnya apa? Nanti nilai tukarnya akan melemah. Atau pada ujungnya kita seperti 97, 98 di mana kita nggak punya dolar, kita minta mengemis-ngemis kepada negara lain dan akhirnya IMF kasih dolar. Akhirnya dolar itu kita bayar utang. Nah, saya kira kita harus meluruskan nih di channel Jangan Salah Arah ini bahwa yang orang yang mengatakan hutang luar negeri Indonesia aman itu adalah misleading.
Karena dia hanya membandingkan utang dibandingkan dengan PDB, total pengeluaran dalam 1 tahun. Tapi kita harus ingat, hutang itu harusnya kita bandingkan dengan ekspor kita. Karena dengan ekspor kita itulah kita membayar hutang. Dan kita tahu ekspor kita sekarang terus turun karena kita mengalami fase deindustrialisasi. Dan oleh karena itulah kita harus cemas dan khawatir karena ekspor yang turun ini diimbangi dengan utang yang semakin besar. Jadi kalau kita membandingkan ya dengan rasio hutang per ekspor atau hutang dengan penerimaan pajak, kita sangat mengerikan karena trennya terus turun. Saya kira itu, Bro. Oke, Bang. Cukup jelas ya. Jadi ekspor kita semakin turun, sedangkan hutang kita semakin meningkat gitu ya. Jadi ada hal yang menarik, Bang, kebohongan lewat statistik ya. Jadi ternyata nggak cuma di politik aja ya, di ekonomi pun digunakan statistik ya untuk kebohongan. Kalau di politik banyak survei-survei yang pakai data statistik juga yang membuat satu kebohongan gitu. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Bang, terkait ini hutang Indonesia? Ya, saya kira Indonesia ini memang tidak termasuk dalam laporan IMF yang dikategorikan 60 negara yang terancam bangkrut. Tetapi kita tahu tahun 98 pun ya ketika krisis ekonomi itu terjadi, di tahun 97 kira-kira 3 bulan sebelum Mei, sebelum Pak Harto turun, 3 bulan sebelumnya kita mengatakan ekonomi Indonesia punya fundamental yang kuat. Ekonomi tumbuh sekitar 7%, kita juga punya cadangan devisa yang kuat. Tapi 3 bulan kemudian Pak Harto jatuh dan ekonomi mengalami krisis. Jadi krisis atau bangkrutnya satu negara di zaman 98 itu bisa dikatakan unpredictable gitu. Yang kita anggap kuat ternyata tidak kuat. Nah, apalagi ditambah di zaman sekarang, di tahun 2022, di mana ekonomi Indonesia itu sudah sangat complicated, sudah sangat interlink, sehingga krisis itu jauh lebih cepat terjadinya dibandingkan di era-era sebelumnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bangkrutnya satu negara di era digitalisasi, di era dunia sudah saling terinterkoneksi, ini akan siklusnya jauh lebih cepat dan tidak bisa diprediksi. Ketika policy makers yang mengatakan hutang baik-baik saja, keep in mind bahwa itu misleading, bahwa itu adalah upaya untuk menyembunyikan apa masalahnya masalah yang sedang terjadi. Core masalah yang sedang terjadi itu sedang disembunyikan. Oleh karena itu kita ingatkan bahwa waspadai masalah hutang ini, dan ini nggak bisa main-main. Saya kira hutang ini harus dihentikan dan sisa-sisa hutang yang masih ada yang bentuknya dalam bentuk silpa ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan yang masa depan, untuk kepentingan yang produktif, bukan untuk hal-hal yang konsumtif. Apalagi hutang luar negeri digunakan untuk bantuan sosial, menurut saya itu satu hal yang sangat membuang-buang kesempatan, karena hutang ini harus dibayar. Dan kalau kita mau memakai hutang itu, kita harus menggunakannya dengan produktif supaya dia memberikan return dan akhirnya kita bisa bayar kembali hutang itu bersama dengan bunga-bunganya. Nah, saya kira peringatan kita ini semoga didengar bahwa kita ini belum terbebas dari ancaman uncertainty yang terjadi di masa depan, sehingga kita harus tetap waspada, kita harus prudent dalam mengelola hutang ini. Kalau perlu kita sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia mulai mengurangi hutang kepada negara lain dan kita mulai berencana menggali kekayaan atau sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan berbagai dana di dalam negeri, baik itu dana jangka panjang seperti asuransi, pensiun dan sebagainya, dan juga para investor-investor lokal yang bersedia memberikan hutang kepada Republik ini untuk pembangunan kita. Nah, saya kira itu salah satu hal yang perlu ya dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah harus mengurangi ketergantungan sama asing termasuk hutangnya, dan pemerintah mulai membangun kemandirian dari dalam negerinya. Saya kira itu kalimat terakhir saya, Bro. Oke, sudah cukup jelas, Bang. Ya.